saya Didi Haryono, tapi untuk nama panggilan yang sering dikenal orang itu Didik Projo. Terus nama warung juga Didik Projo. Asal saya asli dari Majegan, ya, tepatnya Desa Pangyan, RT 11 RW 6. Terus pindah ke sini, Kemiri, ini namanya di sana Kemiri. Mie ayam bakso Didik Projo itu beralamat di Desa Kemiri, Kelurahan Kemiri. Terus untuk jalannya Jalan Sorogaten Kayumas, kilometer 3, pas tikungan, pas belokan. Ya. Yang pertama ini karena usaha turunan, ya, itu kan dulu yang memulai usaha mie ayam bakso itu kan orang tua saya, terus saya berkeinginan untuk melanjutkan. Terus yang kedua karena memang keinginan saya untuk usaha sendiri, ya, karena menurut saya untuk orang yang ingin berpenghasilan lebih itu memang harus berusaha, harus dagang lah istilahnya. Usaha mie ayam tempat saya ini kan usaha keluarga, jadi saya memulai usaha ini dengan istri, jadi saya dan istri saya. Terus dengan berjalannya waktu saya menambah karyawan satu kalau untuk hari biasa, kalau untuk hari-hari libur atau hari Sabtu Minggu itu tambah karyawan satu, jadi totalnya karyawan ada 2, jadi saya, istri saya, sama karyawan 2. Untuk awal usaha itu untuk beli alat-alat dan yang lainnya, gerobak atau mangkok lah istilahnya, untuk meja juga, untuk yang lain-lain, mangkok, sendok itu berkisar antara sekitar 6 atau 7 juta lah. Terus untuk bahan bakunya sekitar 1 juta, ya mungkin sekitar kisaran 8 juta ya untuk modal awal. Saya memulai usaha ini sekitar tahun 2016, itu tepatnya sekitar bulan Juni 2016. Kalau dihitung sekarang 2025 ya sekitar sudah 8,5 tahun atau 9 tahun lah sekitaran. Untuk bukanya tiap hari, karena kalau hari libur itu kan menurut saya malah hari ramai, ya, jadi malah nggak tutup. Kalau hari libur atau Sabtu Minggu itu malah saya bersemangat untuk buka, malah nggak tutup itu. Kalau misal mau pengen tutup atau pengen istirahat itu malah selain hari libur. Untuk hari biasa sekitar 1 juta, untuk hari libur Sabtu Minggu itu sekitar 1,5 juta. Yaitu sekitar hari Sabtu Minggu itulah biasanya lebih ramai, atau hari libur, atau yang paling ramai itu libur panjang, misal Natal Tahun Baru atau sekitaran Lebaran, itu istilahnya pol-pole wong jajan itu paling ramai. Pertama untuk menu, untuk bakso saya menggunakan daging sapi asli karena saya sendiri juga suka makan, jadi nggak saya campur macam-macam lah istilahnya. Memang daging sapi asli karena keluarga saya juga makan. Untuk menu mie ayam
saya lebih menonjolkan ke bumbu rempahnya. Jadi ciri khas mie ayam di sini bumbu rempahnya menonjol, itu yang menjadi ciri khas kami. Untuk tempatnya kami menyediakan parkiran yang lumayan cukup luas. Yang kedua, untuk tempat saya bikin nyaman, saya bikin pakai hiasan, pakai mural biar kekinian untuk menarik kaula muda ya, biar lebih menarik. Untuk menu mie ayam itu 7.000, untuk bakso 10.000. Kalau mie ayam bakso yang kecil 11.000, yang besar 15.000. Kalau untuk minumannya teh atau es teh itu 3.000. Kalau untuk jeruk atau es jeruk 3,5. Ya untuk kendala sebenarnya nggak begitu banyak sih. Kendalanya aja biasalah, capek atau sepi. Untuk awal-awal proses merintis kan pasti itu kendala awalnya kan itu. Untuk mengatasinya ya memang harus bersabar, harus konsisten, harus komitmennya dipegang, jadi nggak boleh terus menyerah. Kendalanya yaitu menarik pelanggan bagaimana itu, kalau sepi bagaimana itu harus kita atasi itu. Yang terutama saya memanfaatkan media sosial ya, baik berupa Facebook atau WA. Jadi saya promo di Facebook, di komunitas Facebook, juga komunitas di WA saya promo juga. Saya pakai GrabFood, juga saya pakai endorse. Kebetulan punya teman yang bisa endorsement, itu saya pernah pakai. Ya, untuk persaingan ya, karena memang zaman sudah modern, zaman sudah maju, persaingan pasti ada lah. Itu harus kita sikapi dengan bijak. Menurut saya yang harus ditanamkan dalam pikiran kita adalah persaingan itu nggak boleh dianggap musuh, karena persaingan itu harusnya dianggap teman dalam usaha. Jadi kita dapat menggugah semangat kita, motivasi diri kita sendiri untuk lebih baik. Jadi biar istilahnya pelanggan itu bisa memilih, oh di sana keunggulannya apa, di sini keunggulannya apa, ya itu yang harus kita tonjolkan. Misal kalau menu ya saya harus konsisten untuk rasa dan cita rasa harus tetap enak. Tempat, pelayanan, servis itu harus konsisten terus lah, harus kita perbaiki tiap hari. Ya baik, itu apa ya, yang pertama tetap nggak boleh takut dengan apa yang harus kita kerjakan nanti. Istilahnya memang kalau mau usaha ya harus memulai dikerjakan. Soal nanti ada kendala, ada masalah, itu pasti bisa diselesaikan lewat berjalannya waktu. Karena kalau kita sudah memulai usaha, itu pasti punya solusi-solusi atau istilahnya trik lah untuk mengatasi apa masalah atau kendala itu pasti. Jadi sebenarnya memang kalau mau usaha ya tetap harus komitmen usaha, jangan takut untuk gak laku atau bagaimana, itu harus konsisten itu di situ.